Innalhamdulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepada Dia kita memuji, meminta pertolongan dan bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta dan dijauhkan dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Barang siapa telah Allah memberikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Dan barang siapa telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah Ta'ala, Allah telah mengingatkan bagi orang-orang muslim yang membaca Al-Quran, ditilawahkan sampai hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuhlah, tunduklah, takutlah hanya kepada Allah, satu-satunya pencipta semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau di mata manusia. Sebenar-benar patuh, tunduk dan takut, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah ingatkan juga, Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah hanya kepada Allah, satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya, Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan dari keduanya. Sekali lagi hanya bertakwalah kepada Allah dan janganlah putus silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh, tunduk, takut kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amalan perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sesungguhnya akan mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asbaqal hadits kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah Al-Quran. Wa khairul hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk selain Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya rujukan di dalamnya perbuatan dalam agama, bid'ah dolalah, dan perbuatan yang membawa pelakunya pada kekeliruan, dan kesesatan dan binaan kedua yang membawa pelakunya di dalam api neraka. Saudara musliman rahimani rahimakumullah, apa yang saya bacakan tadi berkenaan dengan khutbah hajah bagi baginda Nabi SAW. Tidak pernah melewatkan momen-momen penting, baik khutbah Jumat, khutbah 2 Idul Adha dan Idul Fitri, dan juga mengutus pasukan atau apa saja, kecuali memulai ceramah beliau, nasihat beliau, khutbah beliau SAW dengan khutbah hajah, mengingatkan agar kaum muslimin berpegang teguh dan memahami 3 makna ayat bertakwa kepada Allah, dan agar mereka dalam segala kehidupan mereka, terutama ibadah, selalu berujukan kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah, dan menjauhi selain 2 rujukan utama ini. Saudara muslimin, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang fenomena alam sebagai peringatan dari Sang Pencipta. Satu lagi fenomena yang Allah ingatkan. Saya masih ingat 2 bulan yang lalu saya seorang khutbah Jumat di masjid ini mengingatkan tentang kasus terjadinya gempa dan tsunami di Palu. Hari ini kita dikagetkan lagi dengan terjadi di Banten. Kira-kira saudara musliman,
Sampai kapan kita tidak mengambil pelajaran? Sampai kapan kita hanya menjadikan ini sebagai berita dan cerita? Sampai kapan kita hanya menjadikan ini, oh ini hanya terjadi karena fenomena alam, terjadinya biasanya antara gunung, antara batu, 1000 alasan manusia mencari. Anda sebagai seorang muslim memiliki kitab Allah, ada Al-Quran yang menjelaskan kepada kita, ada penyampaian utusannya bagi Nabi Muhammad SAW, jelas terpaparkan tentang fenomena alam. Peringatan-peringatan dari Sang Pencipta Allah datang untuk menyadarkan manusia. Tidak cukup saudara musliman keluar menyelamatkan diri di tenda-tenda, menunggu makanan dan bantuan. Setelah selesai semuanya, kembali ke rumah dan kembali kepada kemaksiatan. Ini semua kebodohan yang sangat luar biasa. Bagaimana dia tidak mengambil pelajaran dari semua itu? Ini fenomena bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh manusia. Bukan piring yang kita pegang kemudian jatuh pecah tidak bisa beli piring lagi. Bukan sebuah botol yang pecah lalu kita bisa ganti. Bukan sebuah handphone yang jatuh dan kita bisa beli. Bukan juga seorang istri mungkin yang cerai kemudian masih bisa menikah dengan yang lain. Guntur, petir, banjir, fenomena alam tidak bisa manusia jangkau. Apakah tidak bisa kita tangkap pelajaran dari situ? Sampai kapan kita mau menunggu semua wilayah Indonesia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Saudara musliman, renungi baik-baik. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat yang sahih, "La taqumus sa'ah hatta yamshi ar-rajulani ila al-amri ya'malanihi." Tidak akan terjadi hari kiamat. Dan ini menandakan fenomena hari kiamat. Sudah terlalu banyak, sering terjadi gempa, longsor, dan di negara kita paling banyak sekarang terjadi ini. Itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Dan oleh berkata radhiyallahu anhu, tidak akan terjadi hari kiamat sampai 2 orang berjalan. Mereka dua-duanya punya hajat tapi untuk bermaksiat kepada Allah. Fayansah ahaduhuma qiladan aw khinziran. Maka salah satu dari 2 orang ini pada saat tadi berbuat dosa, maka Allah ubah dia menjadi kera atau menjadi babi di depan mata temannya. Fala yamna alladhi naja minhuma ma ra'a bi sahibi an yamdi ila syahnihi dzalika hatta yabdi syahwata. Tapi anehnya, kata Abu Hurairah, salah seorang dari kedua yang sempat selamat tidak sama sekali tergugah dengan apa yang sedang menimpa temannya itu, sehingga dia tetap jalan dan menyelesaikan syahwatnya. Lanjutannya, wa hatta yanshur rajulan min al-amri ya'malanihi. Kemudian juga bisa terjadi 2 orang yang sedang jalan karena ini tujuan menyelesaikan syahwatnya, perzinahankah, pencuriankah, penipuankah, apa saja, semua kemaksiatan. Fala yanna fayakhsifa ahaduhuma, maka salah satunya dihancurkan oleh Allah dengan gempa, tsunami, banjir, longsor. Fala yanna alladhi naja minhuma ma ra'a bi sahibihi ay yamshiya bi syahnihi dzalika hatta yaqdiya syahwatahu min. Tapi uniknya kata Abu Hurairah, tanda-tanda hari kiamat ini, seseorang di antaranya tadi yang sempat selamat dari temannya atau apa yang menimpa temannya, tetap saja melanjutkan niat syahwatnya tersebut. Bahkan dia tidak berlalu sampai dia menyelesaikan syahwatnya pada temannya itu. Maknanya apa? Mungkin temannya yang jatuh tadi kena longsor, ada jam tangannya tertinggal, ada handphonenya jatuh, dia masih sempat mencuri apa yang sedang jatuh dari temannya itu, mengambil sisa-sisa barang yang ditinggal oleh temannya, kemudian dia merasa aman karena sudah mencuri dan selamat dari gempa tadi. Padahal semestinya seseorang mengambil pelajaran, jangan sampai dia ditimpa seperti yang ditimpa saudaranya. Tapi ini terjadi teman-teman sekalian. Bukankah pada saat terjadi gempa, tsunami, malah penjarahan terjadi, perampokan barang-barang orang lain, bukan berpikir bagaimana bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari fenomena alam ini, tapi malah sebaliknya menambah kemaksiatan kepada Allah. Malik bin Dinar berkata seorang tabi'in, balagani anna rihan takunu fi akhir zaman aw dhulm fayafza'u an-nasu ila ulama'ihim fayajidunahum qad masaku. Aku telah sampai pada berita dari para sahabat Nabi bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman orang-orang yang dihantam oleh bencana oleh Allah, lalu mereka berusaha untuk kembali ke ulama-ulama mereka. Ternyata ulama-ulama mereka sendiri pun sudah dibinasakan oleh Allah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Ighathatul Lahfan, jadi 1 halaman 266. Saudara
seiman rahimahullah. Mungkin sering muncul pertanyaan di benak kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghukum Indonesia misalnya, atau beberapa negara-negara Islam, atau kaum muslimin yang dihukum oleh Allah? Bukankah terjadi di Myanmar pembantaian umat Islam, dibakar, dibunuh, perempuan diperkosa? Bukankah sekarang terjadi di Cina kasus yang sama? Bukankah di Indonesia terjadi tsunami di Aceh, longsor yang terjadi di Yogyakarta? Bukankah sudah terjadi juga tsunami 24 sekarang Palu dan Banten? Pertanyaan kecil mungkin di mana Anda, dan kalau tidak dijawab dengan ilmu syar'i, Anda akan terbawa dengan waswas syaitan. Karena kita akan mengatakan kenapa umat Islam dihukum? Bukankah sudah beriman kepada Allah? Maka teman-teman renungi baik-baik. Allah Subhanahu wa taala justru menghukum orang yang sudah paham. Kalau orang yang belum paham, belum sampai kepada mereka peringatan, justru Allah amankan. Kalau ada negara-negara kafir yang belum sampai kepada mereka dakwah Islam, hukum halal alamnya Allah, maka belum dihukum oleh Allah. Justru kita yang sudah paham dihukum sama Allah. Oh, sudah tahu zina haram, khamr haram, minuman keras, riba haram, ini haram, itu haram, masih dikerjakan. Kenapa? Renungi baik-baik. Jadi Anda punya jawaban. Oh, ternyata kita dihukum justru karena kita sudah paham. Kita punya para ulama, ada dai, ada Al-Quran, terjemahan dalam bahasa Indonesia Quran jelas ada, buku-buku hadis sudah terjemahkan dan murah bisa dibeli. Internet handphone kita sekarang sudah menjadi pusat informasi buat kita. Dengarkan teman-teman sekalian, hadis yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tansakh ta'ifatun min ummati qiradatun." Akan ada di antara umat yang diubah oleh Allah wujudnya menjadi monyet-monyet. Wa ta'ifatun khanazir, ada kelompok juga di antara mereka yang diubah wujud oleh Allah menjadi babi-babi. Wa yusabu bi ta'ifah, ada di antara mereka yang dihantam dengan banjir. Kalau kita sekarang tsunami, gempa, longsor. Wa yursilu ala ta'ifatul rihul aqim, dan ada di antara mereka dari umatku, kata Nabi SAW, yang dihancurkan dengan angin yang atau badai yang kuat. Di annahu khasbatnya. Kenapa kami umat Islam ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, di annahum syaribul khamar, karena mereka sibuk minum khamar. Mereka sudah tahu apa yang diharamkan. Khamar sekarang di Indonesia, teman-teman sekalian, saya sedih sekali melihat di supermarket sudah dijual murah. Alasannya alkoholnya cuma 1%. Nabi SAW bersabda, "Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram." Yang kalau diminum banyak memabukkan, sedikitnya haram. Kalau Anda minum alkohol 1 gentong, itu bisa jadi pusing, mabuk, 1 tetesnya haram. Minuman-minuman seperti bir, ginseng, dan yang lainnya, walaupun alkoholnya cuma 1%, haram, khamar, nggak boleh diminum, nggak boleh dijual, nggak boleh disaksikan, nggak boleh didukung. Karena kalau ini datang, penyebab utama datangnya semua masalah ini. Dan kalau didiamkan, maka semua kita bisa binasa. Ini berbahaya sekali. Dan ini fenomena itu sudah ada, tidak boleh ditunggu. Saya sampai naik pesawat penerbangan kita, di penerbangan kita dibagi-bagi khamar. Di sebelah saya kemarin saya berangkat ke salah satu penerbangan kita ke Malaysia. Saya kaget di sebelah saya ditawarkan minuman keras di pesawat. Orang kita yang tuangkan. Dan ini umumnya kaum muslimin. Di atas udara minum khamar, di daratan minum khamar, dan dianggap biasa. Dan orang telah mensaksikan. Ini sabda Nabi SAW. Anda percaya dengan Rasulullah ini? Pengikut Rasulullah lakukan ini. Bagaimana caranya kalau sudah kira-kira di mimbar itu tidak dipercaya? Lalu siapa yang Anda akan percaya ini, teman-teman sekalian? Yang pertama kata Nabi SAW, "Bi'annahum syaribul khamar", karena mereka minum khamar. Ini diubah ya, diubah wujud menjadi binatang bisa. Dihantam dengan badai dan longsor, dihantam dengan angin dan badai, kata Nabi SAW. Yang kedua, walabisul harir, mereka berlumba-lumba laki-lakinya pakai sutra. Sutra haram buat laki-laki, teman-teman. Nabi Muhammad SAW angkat tangan kanannya emas, di tangan kirinya sutra. Lalu beliau bersabda, "Inna hadani haramun ala dzukuri ummati, inna hadani haramun ala dzukuri ummati." 2 benda ini haram hukumnya bagi laki-lakiku, laki-laki umatku. Enggak boleh bawa-bawa pakai harir. Sutra enggak boleh untuk perempuan. Oh, ini kan acara pesta. Oh, ini kan sedikit saja sutranya. Kenapa kalau nggak pakai sutra? Mati, tangannya putus. Tidak ada apa-apa. Haram dalam Islam tidak boleh, dan itu sebesar. Imam Ghazali masukkan memakai sutra bagi laki-laki sama dengan memakai emas haram.
Bukankah sekarang banyak umat Islam menikah, laki-laki hidup pakai cincin emas? Haram emas bagi laki-laki, saudaraku. Baca di handphone, di Google dalil tentang masalah pengharaman emas. Biar tahu. Kita nggak usah tukar cincin kalau menikah juga tahu kok dalam Islam kalau istri halal, ini suami halal. Kita nggak butuh bukti. Orang non Muslim pakai cincin supaya mereka tidak selingkuh di luar. Kita memang tidak akan selingkuh. Tahu zina itu haram. Kita punya akad. Saya menerima nikahnya, saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya. Ini sudah jelas. Ada saksi dua, Allah dan malaikat menyaksikan. Umat Islam nggak butuh cincin emas. Ini satu fenomena. Saya umroh itu hari ketemu dengan seorang pejabat kita, penuh satu kotak lihat di sana saya, Ustaz, ini lihat dia banggakan ini belum tahu hukum rumahnya. Apa itu Pak? Ini cincin emas saya mungkin ada 20 atau 30. Untuk apa pakai cincin emas? Ya kami memang biasa kalau ketemu pakai ini bangga-bangga. Haram dalam Islam, tidak boleh. Ini dilarang dalam agama. Dan kalau dibiarkan makin merata, nanti bisa merata semua ini kena hukuman. Bukan cuma Anda yang melanggar, kami juga kena ini. Masalahnya itu. Sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang melanggar agama ini seperti orang-orang yang sedang di atas kapal bersama-sama, yang berbuat kebaikan di atas, yang berbuat maksiat di kapal. Tapi setiap kali mereka mau ambil air, mereka harus melewati kalian. Kalau ada orang-orang yang mau minum khamar, mau berzina, mau riba, lewat depan orang soleh, orang alim, dia nggak enak. Kata Nabi SAW, dia lewat atas mau ambil air. Akhirnya mereka sepakat daripada kita lewat-lewatin orang-orang soleh itu, jebol aja kapal dari bawah. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka menjebol kapal dari bawah untuk mengambil jalan pintas air masuk, tenggelamlah kalian semuanya. Semua bisa kena, berbahaya. Dan subhanallah fenomena alam ini teman-teman, sehebat apapun Anda dalam ini tidak bisa. Lihat itu kasus tsunami yang terjadi. Siapa yang tidak selamatkan diri? 1-2 orang sekian orang sudah selamat. Kebanyakan mereka lagi duduk di pinggir pantai makan ini, tidak sangka terjadi sama mobil-mobilnya, sama rumah-rumahnya semuanya hancur. Ambil pelajaran saudara musliman. Juga dikatakan wattakhadhu qiyam. Ini sabda Nabi SAW. Dan mereka sibuk dengan musik dan penyanyi-penyanyi perempuan. Di acara TV kita sudah musik seperti sesuatu yang harus. Al-Quran hanya relevansinya dengan orang mati. Tidak dibaca lagi setiap hari kitabullah yang ada musik, lagu ini, hadis ini dan seterusnya. Ini sabda Nabi penyebab kehancuran. Kontes ini, kontes sana, ya, buat datangkan si fulan, datangkan si fulana. Ini enggak boleh dalam Islam. Kalau boleh teman-teman, maka akan tampillah sahabat-sahabat ada di Madinah. Nabi suruh mereka konser, bisa. Tapi nggak boleh malah disuruh pakai hijab, disuruh sembunyi di rumah, suruh urus anak. Karena begitu agama kita. Ini jangan dibalik-balik hukumnya. Wadarabu bidufuf, dan mereka sibuk memukul gendang-gendang, gitar kalau kita sekarang, alat piano dan seterusnya. Ini sabda Nabi SAW bukan perkataan saya. Dan alhamdulillah di kembali ini Allah mudahkan saya sampaikan. Bapak yang sudah dengar ambil belajar. Hadis yang lain. Kata Nabi SAW, yakunu fi ummati khasfun wa masfun muqad, akan terjadi pada umatku walaupun sudah syahadat, walaupun muslim, gelarnya haji dan hajjah. Dengarkan bapak yang muslim. Kata Nabi SAW, akan terjadi pada umatku pembinasaan, penghancuran dan perubahan wujud. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, maka istri Nabi SAW Aisyah berkata radhiyallahu anha, wa hum yaquluna la ilaha illallah. Apakah itu terjadi pada orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya Rasulullah? Ini Aisyah sudah banyak dulu ini orang muslim yang terjadi. Qala Nabi SAW, idza dhaharat qinat. Ya, yang paling pertama dikatakan kalau sudah keluar para al-mughanniyat, wanita-wanita yang tampil menyanyi di depan umum. Ini sabda Nabi. Dari dulu sudah disampaikan. Dan ini sudah fenomena biasa di Indonesia. Wa dhahara zina, tersebarnya zina. Diganti istilahnya dengan hiburan, karaoke lah, diskotik, hiburan kok. Itu tempat zina, remang-remang, ditemani sama lawan jenis. Haram. Allah bolehkan lantarkan syahwat menikah. Menikah muda mulia, hamil pun di sini kita bisa bangga dengan kehamilan itu. Zina takut, nggak enak kalau buru-buru dilakukan. Kemudian kalau anaknya lahir nggak jelas statusnya, kenapa zina? Islam datang menjelaskan itu. Wasyuribat hamr, dan minuman hamr sudah diminum. Ini sahabat dekat nih.
karaoke, diskotik dan sejenisnya, sahabat dekat antara zina sama khamar. Selalu ada. Memang itu teman dekatnya. Wanumisal harir, dan dipakailah sutra-sutra. Karena dzaka inda dzak. Dan pada saat itulah Nabi SAW terjadi apa yang saya sampaikan tadi. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, semuanya hadis sahih. Idza amilat ummati 15 khasla halla bihim al-bala. Kalau seandainya umatku mengerjakan 15 perkara, salah satunya saja sudah cukup akan datang cobaan berat bagi mereka. Qila ya Rasulullah, wa ma hum? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa yang 15 itu? Kata Nabi SAW, idza kana al-maghnam jula. Kalau seandainya pendapatan negara hanya dinikmati oleh pihak tertentu saja, tidak merata untuk semua masyarakat. Ini bagi teman-teman pemerintah harus hati-hati. Peringatan sudah jelas dalam syariat. Jadi harus memang betul-betul hak masyarakat juga diberikan. Yang kedua, wal amanatu maghnama, dan amanah sudah disalahgunakan, dijadikan sebagai pendapatan. Waz zakat maghrama, dan zakat-zakat sudah dijadikan sebagai utang, padahal harus diberikan kepada orang lain. Wa ata'a ar-rajulu zawjatah, dan para laki-laki sudah tunduk dengan para istrinya. Jadi walaupun dia mau sholat di masjid, udah nggak usah di sini aja. Dia mau lakukan ini haram, maka istrinya mengatakan tidak apa-apa dia kerjakan. Terbalik semuanya. Wa aqqa ummahu, kemudian dia durhaka dengan ibunya. Wa barra sadiqahu, lalu dia sibuk berbuat baik dengan sahabatnya. Wa jafa abahu, sementara dia lupakan ayahnya. Wartafa'atil aswat fil masajid, kemudian banyaknya suara-suara yang diributkan dalam masjid, memperebutkan masjid, ribut dengan hal-hal yang tidak diperlukan. Pada masjid tempat untuk sholat, khutbah, majelis ilmu, untuk halal haramnya Allah, untuk berzikir dan berdoa, bukan yang lain. Tapi kalau kamu digunakan untuk yang lain, maka akan terjadi. Wa kana zaimul qaumi ardhaluhum. Dan kalau sampai juga ada satu kaum dipimpin oleh orang terbodoh mereka, maka ini juga tanda-tanda terjadinya masalah bala ini. Dan wa uqrimar rajulu makhafata syarri, atau ada seseorang yang dihormati, diberikan kedudukan karena ditakuti bahayanya. Wa syuribatul khamar, dan diminumlah minuman-minuman keras. Wa lubisatil harir, dan dipakailah sutra-sutra. Wa tukhidatil qiyam, dan mulailah penyanyi-penyanyi dan alat-alat musik dikumandangkan. Wa la'ana akhir hadhihi ummah awwalaha, maka yang umat yang terakhir dari umat ini mulai mencaci maki umat-umat yang pertama. Siapa itu sahabat Rasulullah? Siapa itu Abu Bakar, Umar? Mulai mencaci maki mereka. Maka kata Nabi SAW, inda dzalika ja'alaihim rihan hamra. Pada saat itu Allah akan putus kepada mereka angin yang berwarna merah. Wa khasfan wa masha. Lalu Allah SWT akan kepada mereka bencana alam, fenomena alam, tsunami, longsor dan seterusnya, banjir, dan juga Allah ubah mereka wujudnya. Sebagian ulama hadis mengatakan bahwa wujud ini adalah setelah terjadi longsor, maka kita akan temukan wajah mereka berubah total, dan tadinya gagah, cantik menjadi seperti monyet dan kera-kera seperti yang disebutkan dalam hadis. Jadi Allah SWT Maha Adil, saudara musliman, akan menghukum siapa saja, terutama bila tiba kepada mereka peringatan-peringatan, sementara umumnya muslimin telah sampai kepada mereka peringatan Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, lalu ini baik-baik ayat ini, surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula. Yab'atha fi ummiha rasula yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kata Allah, sesungguhnya Tuhan wahai Muhammad tidak akan pernah membinasakan satu negeri, tidak akan dihukum sama Allah sampai Allah memutus di tengah-tengah mereka seorang utusan. Kalau ada Rasul masih hidup, Rasulullah SAW. Kalau sekarang tidak ada, dari dan para ulama menyampaikan ini nggak boleh, ini nggak boleh. Khutbah Jumat, khutbah Id, ceramah-ceramah setiap hari dinasihatkan, disampaikan. Setelah sampaikan mereka ayat-ayat kami, dan kami tidak akan membinasakan sebuah negeri sementara penduduknya tidak berbuat, dan kami hanya akan binasakan negeri kalau penduduknya berbuat kezaliman. Jadi kita umat Islam sudah sampai peringatan pada kita. Oleh karena itu hukuman datang. Dalam ayat lain surah Hijr, surah nomor 15 ayat 4 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. Kami tidak akan pernah menyiksa satu negeri, komunitas, kecuali telah sampai kepada mereka peringatan yang jelas.
Juga dalam ayat Asy-Syu'ara surah nomor 26 ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Kami tidak akan membinasakan satu negeri sampai sudah sampai kepada mereka peringatan-peringatan. Dan ingat teman-teman, kita di Indonesia sudah ada peringatan. Aceh itu hari sudah terjadi, Jogja sudah terjadi, Palu sudah terjadi, sekarang Banten terjadi. Mau tunggu mana lagi? Mau tunggu siapa lagi dihukum sama Allah baru sadar? Mau siapa lagi yang nasihatin bapak-bapak sekalian baru mendengar? Tidak usah lihat saya yang bicara, apa yang disampaikan benar atau salah masuk dalam hati muhasabah. Kalau tidak, kapan kita mau sadar? Kita ini punya batas ajal teman-teman sekalian. Hati-hati. Allah Maha Adil akan menghukum kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka hati-hati. Dan dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 117, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika biqulmin wa amruha muslihun. Dan ketahuilah yang Muhammad sampaikan kepada seluruh umatmu bahwasanya Tuhanmu tidak akan membinasakan yang terjadi serta penduduknya yang berbuat kebaikan. Jadi Allah akan menghukum orang kalau sudah berbuat kesalahan dan tahu hukum malah dilanggar. Allah Maha Perkasa mendatangkan peringatan yang akal manusia bahkan tidak mampu menjangkaunya agar mereka sadar. Kita sayangnya sekarang ada golongan-golongan yang dikenal dengan liberal mengatakan kalau memang orang homoseksual itu dihukum sama Allah, kenapa banyak negara-negara kafir yang homoseksual tidak dihukum? Mereka belum sampai peringatan. Kita sudah sampai peringatan. Tidak apa Islam tidak tahu kalau homoseksual, lesbian, zina itu adalah perbuatan yang haram. Ada kadang-kadang kita yang belum paham masalah itu. Kalau dia tidak paham betul-betul bodoh dengan agama itu satu-satunya darurat. Berzina nggak boleh, haram itu dosa besar. Nggak mungkin. Gitu. Maka jangan tunggu, jangan tantang Allah. Udah ya Allah, kalau begitu hukumkan. Kalau anda begitu pulau sendiri di mana, silakan anda dihukum sama Allah. Jangan aja. Ini lucu. Disebarkan di media, kalau itu nggak mungkin dihukum sama Allah. Biarin aja nikah sesama jenis. Alhamdulillah. Kaum Lut sudah Allah binasakan di laut mati. Tinggal kenangan saja. Kita diambil pelajaran. Tunggu dulu kita buat homoseksual, baru kita mau dihukum, baru kita mau sadar. La haula wala quwwata illa billah. Allah SWT datangkan peringatan-peringatan teman-teman ini semuanya untuk memberikan peringatan dan menakut-nakuti. Memang begitu ayatnya. Dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 59 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan kami tidak kirim tanda-tanda kebesaran kami, guntur, petir, tsunami, banjir, longsor, semua ini yang banyak orang kena kecuali untuk memberikan peringatan atau menakut-nakuti. Juga dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 126 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn, thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Bukankah mereka sudah sering terjadi peringatan dari Allah tahun demi tahun, kemudian mereka tidak mengambil pelajaran darinya? Juga dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 43 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Pada saat datang peringatan-peringatan kami kepada mereka, fenomena terjadi di Indonesia sekarang di beberapa tempat diingatkan. Jangan seluruhnya kena. Allah mengatakan pada saat datang peringatan dari kami, maka seharusnya mereka tadarra'u. Mereka harus segera takut dan kembali di jalan Allah. Tapi sayangnya kata Allah, sebagian mereka hatinya keras dan syaitan menghiasi perbuatan mereka sehingga mereka lalai dengan perbuatan peringatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga agar kita mengambil pelajaran dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 76 sampai 77. Ini semua ayat yang kita tadabburi teman-teman sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad akhadnahum min 'adabi mastakanu li rabbihim ma yatadarra'un. Banyak di antara mereka sudah kami coba, baik diri mereka dengan sakit, dengan utang, dengan cerai suami istri, dengan banyak diri mereka, lalu akhirnya di sekitar mereka. Mereka tidak kembali di jalan Allah. Mereka tidak doa kepada Allah untuk mengingatkan dirinya. Lalu Allah bilang, hatta idza fatahna 'alaihim baban adzabin syadidin idza hum fihi mublisun. Tapi nanti pada saat kami sudah hantam mereka dengan cobaan, bala, ya segala macam ini, baru mereka menyesal. Pernah teman-teman ada sebuah hadis ini unik saya temukan. Hadis ini subhanallah dari Ummu Aisyah khusus masalah gempa. Ada sebuah buku kemarin saya pas umroh terakhir, baru pekan lalu saya balik, dikasih hadiah oleh teman saya Dr. Hussein Dejari, hafizahullah di Madinah, khusus masalah gempa. Saya buka buku itu, saya temukan tadi pagi ada hadis tentang gempa, khusus disebutkan itu.
Bunyinya adalah Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu, aku pernah masuk menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan seseorang laki-laki. Kemudian orang itu bertanya kepada Ummul Aisyah, ya Aisyah, wahai Ummul Aisyah, ceritakan kepada kami tentang gempa yang Anda tahu. Maka kata Aisyah anha, idastahabuz zina, kalau mereka sudah menghalalkan zina, wa syaribul khamar, meminum khamar, wa darabu bil ma'azif, kemudian mereka memukul gendang-gendang untuk musik, gharallahu fi samaihi, maka Allah di atas langit merasa cemburu. Faqala tazalzali bihim, lalu Allah berfirman kepada bumi, goncangkan dirimu untuk mereka. Fa in tabu wa fazi'u, kalau mereka tobat dan mereka takut dengan suara guntur, dengan suara petir, baru mau terjadi, maka mereka akan selamat. Wa illa hadamatha alaihim, kalau enggak, gempa itu akan menghancurkan mereka semua. Qala qultu, lalu orang itu berkata, ya Ummul Mukminin, a'adzabun lahum, apakah itu siksaan atas mereka? Qala bal mau'izatun wa rahmatun lil mu'minin, itu akan menjadi peringatan yang besar bagi orang beriman dan rahmat bagi orang beriman yang sempat selamat. Wa nikalan wa adaban wa salat al kafirin, itu adalah siksaan penghinaan bagi orang-orang kafir. Dan sekian banyak teman-teman sekalian pendapat-pendapat ulama, kalau bukan karena khutbah Jumat mungkin saya sudah sampaikan semuanya. Tapi ada yang saya ingin diberatkan di sini, ada pun tentang ayat-ayat yang harus kita pahami. Dalam ayat ini sebagai penutup khutbah kita, andai saja kita kembali teman-teman di jalan Allah, terutama pada saat sudah ada peringatan pertama. Contoh misal, seseorang mau mencuri barang, peringatan pertama, dia mau berzina, dia mau buat apa saja, pasti ada peringatan pertama dari Allah, rasa takut, khawatir, nanti ketahuan, nanti begini, itu sudah peringatan dari Allah. Sadar ya? Kalau kita berhenti aman, ada laki-laki mau berzina, lalu istrinya telepon, peringatan dari Allah, istrinya telepon. Dia nggak mau angkat, tetap dia jalan, nanti Allah buat ada yang temukan dia di hotel, lihat temannya. Tetap tidak mau juga, digerebek sama polisi. Tak mau juga, Allah hantar hotel tersebut hancur, dipermalukan keluar dari polisi telanjang berzina. Peringatan dari peringatan harus diingat. Ada satu kaum yang Allah selamatkan teman-teman gara-gara mereka sadar, yaitu kaum yang Nabi Yunus. Renungi ayat ini, terjadi pada mereka. Ini disebutkan dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'a imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna 'anhum 'adzabal khizy fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Sesungguhnya banyak sekali negeri-negeri yang sudah kami datangkan peringatan bagi mereka, tapi tidak bermanfaat. Karena mereka malah tambah melakukan kemaksiatan. Mereka tambah menyesal saja, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Kecuali kaum Yunus yang sempat mereka menyadari permasalahan tersebut, lalu kami angkat azab dari mereka, sehingga mereka hidup kembali, dan mereka tidak jadi dibinasakan, dan kami berikan kepada mereka rezeki sampai batas waktu ajal mereka. Saya jelaskan ayat ini. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya waktu Nabi Yunus sedang berdakwah kepada kaumnya, bagaimana mereka sembah patung besar, patung singa, dan ada api. Mereka sembah-sembah. Nabi Yunus sudah jangan, ini tidak boleh. Ada satu kota di negeri namanya Nainaw di daerah Irak. Ini khusus tempat dakwahnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus dilakukan dari wilayah itu, orang-orang kampung itu tidak mau dengar, mungkin itu tidak mau dengar. Kamu ini kayak kita orang Indonesia, kamu ini bukan orang Indonesia, kok orang Barat, orang Arab datang ke sini, bisa contoh. Nabi Yunus hari dakwah mereka tidak mau dengar, sampai akhirnya Nabi Yunus tinggalkan mereka. Waktu ditinggalkan, Allah SWT datangkan angin, badai, hujan besar. Ini semua patungnya hancur, semua mereka sudah mulai retak. Waktu mereka lari, seperti yang terjadi fenomena kalau tsunami atau banjir, orang melarikan diri. Waktu mereka lari, tiba-tiba kepala sukunya atau pimpinan mereka, kalau kita mungkin sekarang raja berdiri, kemudian raja itu mengatakan, "Kaum berhenti, ini lagi badai terjadi, berhenti kaum." Kalian ingat nggak, kumpul semua kaumnya ini, air sudah mulai naik, goncangan sudah mulai terjadi, ini air sudah gelap. Maka rajanya bilang, sebentar kaum, ingat nggak apa yang disampaikan oleh Yunus? Dia mengaku sebagai Nabi Allah, dan dia mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak beriman tinggalkan patung ini, maka akan datang kehancuran seperti sekarang. Maka coba kita praktekin sekarang. Jangan melarikan diri, nggak ada gunanya. Semua sekarang kita sujud, lalu kita memanggil Tuhan Yunus, minta agar dia maafkan kita. Serentak satu negeri itu sujud ke tanah, dan gara-gara itu langit kembali menjadi putih dan banjir kembali hilang. Inilah yang dikerjakan, bukan malah melarikan diri. Taubat kepada Allah SWT. Ini peringatan. Ini Al-Quran membicarakan surah Yunus, dibaca sebentar di rumah, surah nomor 10 ayat 98.
Dan terlalu banyak ayat Al-Quran mengingatkan kepada kita. Apakah mereka menyangka bahwa mereka bisa selamat? Ingat, saya sampaikan ayat ini teman-teman sebagai penutup. Selain nanti kisah Nabi Yunus, ini juga ayat berhubungan dengan ini. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini disebutkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 96 sampai ayat 100. Allah SWT berfirman, atau maaf, saya baca saja dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayatnya 45 sampai 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa'amina alladziina makaru as-sayyi'ati an yakhsifa Allahu bihimul ardh aw ya'tiya al-'adzabu min haitsu la yash'urun. Apakah orang-orang yang terus melakukan dosa itu mendapatkan keamanan bahwasanya Allah bisa menghancurkan mereka dengan cobaan atau badai? Khas ini artinya bisa badai, bisa gempa, bisa banjir. Apakah orang-orang yang terus berbuat dosa itu merasa aman bahwasanya Allah akan menghantam mereka dengan badai itu dan membuat bumi itu goncang bagi mereka, atau datang azab kepada mereka dari tempat yang mereka tidak sangka-sangka? Ini surah An-Nahl, surah 16 ayat 45. Ayat 46-nya, "Aw ya'khudhum fi takallubihim fama hum bimu'jizin," atau Allah menghancurkan mereka dalam perjalanan mereka. Lagi keluar kota, lagi mana? Allah datangkan di situ gempa, lalu Allah hancurkan mereka dalam perjalanan mereka. Itu ayat 46 An-Nahl. Ayat 47-nya, "Aw ya'khudhum ala takhawufin fa inna rabbaka la'ufur rahim," atau Tuhan akan membinasakan mereka, hai Muhammad, dengan bertahap. Allah SWT datangkan segala macam bentuk penyakit, cobaan sampai mereka binasa dalam kondisi terhina. Aku lupa lihat, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah sekalian istighfar kepada Allah. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepada Dia Maha Menerima taubat hamba-hamba. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum membaca doa, saya ingin menyampaikan tafsir satu ayat saja dalam surah Isra tadi, surah 17 ayat 59. Pada saat Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa," dan kami tidak mengutus tanda-tanda kebesaran kami kecuali untuk menakut-nakuti. Maka berkata Ibnu Katsir, tafsir yang masyhur dalam tafsir Quran Al-Azim, perkataan Qatadah yang berkata, telah sampai kepada bahwasanya di Kufah telah terjadi, di Kufah di Irak pernah terjadi di zaman Abdullah bin Mas'ud pada gempa badai. Maka Abdullah bin Mas'ud pun berdiri dan khutbah di tengah-tengah orang. Ini sementara gempa terjadi. Maka beliau pun berdiri dan berkhutbah di depan orang mengatakan, "Ketahuilah, sesungguhnya Tuhan kalian lagi ingin kalian bertobat dari dosa-dosa kalian. Bertobatlah, maka diangkatlah permasalahan ini." Dan ternyata betul, setelah mereka bertobat istighfar kepada Allah, Allah batalkan gempa yang tadinya akan berkelanjutan untuk mereka. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hati-hati. Saya sempat mendengar kasus di Palu, sudah terjadi gempa kecil di pagi hari. Mereka tetap saja mau adakan acara kesyirikan di pantai atau apa saja. Kemudian berlanjut lagi siang, berlanjut lagi sorenya, akhirnya dihantam yang besar pada malam hari. Peringatan Allah sudah datang, hati-hati. Bahkan sebagai ulama salaf mengatakan, aku mengetahui aku punya dosa dan aku takut dihukum sama Allah kalau seandainya tungganganku, kuda yang aku mengajak, kalau kita mobil kendaraan berubah, jadi tidak nyaman lagi dipakai, atau perubahan pada istriku, sikap istriku, atau tikus yang masuk dalam rumahku. Ambil pelajaran semua teman-teman. Kalau ini ada fenomena dalam rumah Anda, maka beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirkan pikiran-pikiran Anda dan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat dalam waktu yang mulia, di mana Allah janjikan kepada kita dengan benar, dan Allah tidak akan memberi janji dan juga melalui Nabi Muhammad SAW pasti akan diterima doa di hari Jumat. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama adalah riwayat Imam Muslim, di mana Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang muslim berdoa di hari Jumat kecuali pasti dijawab oleh Allah, dan berbanyaklah doa pada saat habis asar dan juga tengah matahari. Riwayat An-Nasai mengatakan Jumat 12 waktu dari subuh sampai maghrib, dan tidak ada seorang muslim yang berdoa kecuali dijawab oleh Allah. Dan pada saat imam lagi duduk ya, sampai khutbah, sampai selesai di khutbah itu sampai selesai khutbah, maka itu juga waktu mustajab. Ini dari pagi Jumat ini sampai maghrib adalah waktu mustajab doa, maka jangan kita sia-siakan. Alhamdulillah, kami memuji ya Allah sebagaimana layak diri sebagai pencipta. Kami sangat yakin dengan penuh keyakinan kuasa kami dengan kau maha melihat, mendengar kami dengan kau maha mendengar, dan mengetahui semua yang
pikiran kami, di hati kami, program-program kami, apapun yang kami niatkan, Engkau semua tahu dan Maha mengetahui ya Allah. Dan kami memuji itu sampai Kau ridha dan sampai atau sesuai dengan apa yang Kau pujikan kepada kami. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada Nabi Muhammad SAW, maka Kau perintahkan kepada kami. Ya Allah, kami tidak berkumpul di salah satu rumahmu kecuali menjalankan perintahmu dan kewajibanmu. Maka kewajiban yang Kau bebankan kepada kami, maka terima ini sebagai amal kepada kami dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan kemampuanmu, terimalah seluruh amal yang pernah kami kerjakan, sunnah ataupun wajib, kami khusyuk ataupun kurang khusyuk, kami ikhlas ataupun kurang ikhlas, karena tidak ada daya dan kekuatan khusyuk darimu ya Allah. Terimalah dengan pahala yang sempurna, termasuk amal-amal yang sedang kami kerjakan dan akan kami kerjakan sampai menjelang akhir nanti. Matikan kami dalam keadaan Islam dan iman, jauh dari segala macam cobaan, bala dan kemurkaan ya Allah. Ya Allah, gantilah seluruh dosa-dosa kami, kedua orang tua kami dengan pahala dan Engkau menjadikan dalam kitab-Mu bagi siapapun yang bertaubat, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang-orang yang taubat, Engkau mengatakan Engkau akan ganti pahala dosa mereka menjadi pahala. Kami tidak minta hanya sekedar diampuni ya Allah, tapi kami ingin dosa-dosa kami Engkau ganti dengan pahala menjadi pahala. Ampunilah kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, bahkan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dunia sudah meninggal. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang Engkau coba dengan ujian-ujian. Terimalah para syuhada mereka, kembalikanlah wilayah mereka, kembalikanlah mereka ke dalam jalan yang benar, ilmu agama yang benar, dan kepada keimanan. Juga untuk kami ya Allah yang belum Engkau coba, jadikan ini sebagai pelajaran buat kami, dan jadikan ini penyebab kami bertambah iman dan ilmu untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan negeri kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Angkat perselisihan di antara mereka dan jadikan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan karuniai kami pemimpin muslim yang adil, yang mukmin, yang beriman kepada-Mu dan memberikan hak-hak kami semuanya, dan jadikan kami contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, lunasikan negara putar negara ini dengan semudah-mudahnya di tangan para pemimpin yang adil dan mukmin ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aqsa, di China, dimanapun yang sedang tertindas ya Allah. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta dan dengan jiwa kami. Dan ya Allah, satukan kami semua yang ikut dalam khutbah Jumat ini, dalam acara Jumat ini, dan juga seluruh yang mengikuti acara-acara kau ceramah yang disebarluaskan dan yang mendengarkannya Allah. Satukan kami semua di surga Firdaus Muhammad Isa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar, sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah selalu memerintahkan kita berbuat keadilan dan kebaikan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah selalu larang perbuatan munkar, keji dan perbuatan maksiat. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, maka jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullaha alazim yadhkurkum. Ingat selalu kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru ala yazidkum. Syukuri nikmat yang dipasangkan tambah. Wa la dzikrullahi akbar. Ingat Allah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.